saatnya akan kita rayakan dengan pembaruan janji baptis pada malam Paskah nanti. Keterikatan pada Tuhan berarti kita didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Pembaruan ini juga memperbarui relasi kita dengan sesama. Inilah semangat dasar masa tobat atau retret agung kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 18 Februari. Hari ini kita mengawali masa pantang dan puasa kita pada hari Rabu Abu. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami kepada pertobatan yang sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu, sehingga kami semakin mencintai, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Hari ini kita mulai mengawali masa Prapaskah kita, masa retret agung 40 hari, yang diawali dengan hari Rabu Abu. Awal masa tobat, masa mengoyakkan hati untuk berbalik kepada Tuhan. Tobat adalah soal hati, namun perlu diungkapkan dalam cara-cara yang konkret, bukan hanya secara individual atau pribadi, tapi juga secara bersama sebagai keluarga dan komunitas. Tobat diungkapkan dengan doa, puasa, dan pantang, serta amal kasih yang diarahkan kepada Bapa. Tujuan pertobatan kita adalah untuk memperbarui keterikatan kita kepada Tuhan, yang puncaknya akan kita rayakan dengan pembaruan janji baptis pada malam Paskah nanti. Keterikatan pada Tuhan berarti kita didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Pembaruan ini juga memperbarui relasi kita dengan sesama. Inilah semangat dasar masa tobat atau retret agung kita. Dan kita diingatkan pada hari Rabu Abu ini, ingatlah, kamu berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sarana doa, tobat, puasa, pantang, dan amal kasih menjadi sarana kita untuk memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Marilah lewat cara-cara kita itu, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan pantang yang kita lakukan, kita bisa mengendalikan diri kita ini agar kita tidak dikuasai oleh amarah, emosi, tapi dengan penuh kesabaran dan penuh kasih yang selalu ada dalam diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat memasuki masa pantang dan puasa kita, masa retret agung kita, masa Prapaskah. Semoga bisa kita jalani dengan sepenuh hati, sehingga pada saatnya nanti kita bersama-sama bisa menyambut kebangkitan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun juga dibangkitkan semangat kita untuk menjadi murid-muridnya yang lebih baik lagi. Ya Bapa, terima kasih atas masa retret agung ini yang mempersiapkan kami untuk mengoyakkan hati dan berbalik kepadamu. Jadikanlah semua olah tobat yang kami lakukan ini sebagai sarana untuk semakin mengeratkan ikatan kami kepadamu dan sesama kami. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau.
seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tangada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.